yang bersukacita. Kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kita memuji Tuhan yang mau katakan amin. Haleluya. Sambil bertepuk tangan saudaraku, come on. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, come on. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Kasih-Mu dahsyat buat setiap kami Tuhan, selalu baru setiap pagi. Yes Lord. Sama-sama katakan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sorakan haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala, come on. Engkau kekuatan kami Tuhan, sumber keselamatan kami Tuhan. Thank you Lord. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berakhir.
setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Hatiku percaya. Kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Yes, Lord. takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, Yes, Lord. gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. We thank you, Lord. Serahkan serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Mari terus rindukan Tuhan, rindukan Tuhan, rindukan Tuhan. Lewat setiap ibadah dan di hari-hari ini, biar setiap kita terus melekat kepada Tuhan. Di tengah situasi dunia yang semakin mencekam, ada satu tempat perlindungan yang luar biasa, yang sangat-sangat aman dan tidak terbantahkan, yaitu dekat Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan, kami terus Tuhan Yesus melekat kepada Tuhan. Kami tahu Allah kami namanya Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan Tuhan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Yes Lord, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan.
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkau Allah yang setia buat setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Oh, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Engkau hadir, Tuhan Yesus. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. di sepanjang Yes, hidupku. Lord. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus. Come on. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Yes, Lord.
sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shandara la bara la bara la bara la bara la bayashi. Koratakana ralabana mayamu. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang ada di setiap keadaan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan Yesus. Shandara takanana barala bayamo. Hirala manara banara bayashande. Kora panara ban. Hirala manara bayashande. Ora panara bayashi. Yes Lord, yes Lord. Hirapanana barala bayashando. Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami. Engkau Tuhan yang menerobos dalam hidup kami. Shandara lama namayamu. Ralabana ralabayamu. Oh haleluya. Oh haleluya. Syarapana ralabaralaba. Korapana ralabaralaba. Mari angkat suaramu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu. Percayakan
yang selalu mengasihi-Mu. Dia Allah sumber keselamatan, Dia Allah sumber kesembuhan, Dia Allah sumber damai sejahtera. Horapanarala barala barala, shirapata karala barala barala, horapanarala mayambo, shirapanarala barala mayambo. Yes Lord, oh Lord Jesus, kirapata karala barala barala, sharata karala barala. Kiratakanaralaba, Shirapatakaralaba. Mari terus serap hadirat Tuhan, serap hadirat Tuhan. Kirapatakananamaya shanda. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Dan daripadanya lah keselamatanku. Biar hari-hari ini Tuhan, di tengah situasi dunia yang semakin mencekam, kami mau mendekat terus kepada Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Oh rapatakaralaba, shirapatakanaralaba, koralaba ya shirapatakar. Mari angkat kedua tanganmu saudaraku dimanapun engkau berada. Mari minta sama Tuhan. Yes God, yes God, yes God. Oh rapatakarala barala barala, hirapatakarala barala barala, shirapatakananarala barala 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 barala. Sharata karala bala 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 bala. Sharala barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Saat ini kami minta Tuhan kekuatan daripada Tuhan. Saat ini kami minta kesembuhan daripada Tuhan. Saat ini kami minta Tuhan pengharapan lebih dan lebih lagi Tuhan. Buat setiap orang-orang yang mungkin putus asa Tuhan. Buat setiap orang-orang yang saat ini sakit Tuhan. Buat setiap orang-orang yang saat ini dalam ketakutan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu. Sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan. Tapi Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kasih, dan yang membangkitkan ketertiban. Syangge nama-nama yang-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Shadaralabaralabaya shade. Apapun keadaanmu, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Shadalabalalabar, ratakanana nama-Mu. Horapanaralaba nama-Mu. Yes Lord, yes Lord. Hirapanaralama-Mu. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Hirapatakaralaba. Thank you Jesus. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying Everlasting arms, you'll never let me go through it all. Come on, sing. You are forever in my life. Oh, you see me through the season. cover
buat kedahsyatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang siap dibentuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hai, shalom saudara-saudara. Kita kembali lagi nih dalam PPW Night kita di hari ini. Sebelum kita mulai firman Tuhannya, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Yuk, saya ajak kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan untuk kami semua boleh berkumpul sekali lagi hari ini Tuhan dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tutup fokus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan setiap pembacaan firman yang dinaikkan Tuhan kepadamu Tuhan, yang kami boleh terima ya Bapa, itu sungguh boleh membangkitkan iman kami Tuhan, menegur kami, membentuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan Yesus di mana kami berada Tuhan secara online ini Tuhan. Biar semua boleh baik Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan dengarkan isi hati-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, bagaimana keadaan kita akhir-akhir ini? Nggak mudah ya, saya tahu pasti dengan PPKM ini, PPKM darurat. Kita masuk ibaratnya kuarter kedua lagi masa PPKM ini. Tadi kita doa ada bisa melakukan berbagai aktivitas dengan tetap jaga protokol semua. Tiba-tiba Tuhan izinkan ini terjadi lagi ya. Karena saudara, saya dapat tema untuk malam ini. Temanya adalah disiplin dan konsisten. Kita tahu di saat masa-masa seperti ini, seperti bertubi-tubi ya saudara ya. Saya pun mengalami hal yang sama juga saudara-saudara. Namun, bagaimana cara kita meresponinya? Satu persatu setiap masalah yang ada. Apakah kita respon dengan burnout? Apa kita stres? Puji Tuhan. Bapak Gembala kita, Om Agus, ditaruh kalau akhir-akhir ini seperti masa-masa kita berada dalam training centernya Tuhan. Kalau buat saya pribadi, seperti dalam training camp. Lalu di saat saya merenungkan tuh firman ini, muncul kata-kata P. Alef. Jangan lupa saudara-saudara, kita masih dalam tahun mulut. Dan tahun di mana Tuhan menyatakan, ini aku, kata Tuhan. Menariknya, dalam kitab Wahyu 3, ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, siapa saja yang aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita tahu ya, apakah dengan Tuhan berbicara, Tuhan jahat? Tentu tidak, saudara. Malah Tuhan berkata sebaliknya kan, siapa saja yang Tuhan kasihi, Tuhan akan negur kita dan akan menghajar kita dengan kasih-Nya yang menarik untuk kita. Apa sih dibuat Tuhan? Jelas, otot-otot rohani kita dilatih. Untuk itulah, kita butuh yang namanya kedisiplinan dan konsisten, saudara-saudara. Menurut Kamus KBBI, disiplin itu apa? Pertama, tata tertib, berbicara tentang dalam sekolah, di dalam sebuah kemiliteran, di dalam kantor, atau mungkin ada beberapa peraturan-peraturan kecil tentang value-value dalam keluarga-keluarga kita masing-masing, saudara-saudara. Perihal tata tertib. Yang kedua, perihal ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau sebuah tata tertib dan sebagainya. Nah, pada kedisiplinan ini adalah sebuah kata aktif untuk kita dengan sengaja mengusahakan agar kita mentaati atau mematuhi setiap tata tertib ada. Dalam hal ini tentu kita berbicara, kita patuhin setiap firman Tuhan yang ada. Lalu yang kedua, konsisten. Menurut KBBI, konsisten berbicara tentang tetap. Lalu yang kedua, berbicara perihal selaras. Setiap perbuatan kita itu selaras enggak dengan setiap kata-kata yang kita ucapkan.
Nah, dalam training camp ini, secara dunia ya, kan ada banyak latihan demi latihan. Tujuannya apa sih training camp itu ada? Itu saja, untuk siap menghadapi suatu pertandingan atau perlombaan. Untuk siap menghadapi sesuatu hal yang cukup besar. Ada latih dulu, agar kita bisa menyesuaikan. Agar setiap pikiran kita, tubuhnya, semuanya bisa terbentuk dengan baik untuk kita siap menghadapi sesuatu. Misalnya, perlombaan. Kita tahu sekarang, ya semoga saudara tahu ya, lagi Olimpiade loh saudara, di Tokyo. Dan di masa-masa lagi Olimpiade, saya yakin mereka ada namanya training camp. Nah, berbeda teman-teman. Training camp, saya akan bahas ya training camp secara dunia kita sehari-hari dan training camp dalam kerohanian kita ya. Saya dulu di masa-masa saya sekolah dan kuliah, saya cukup aktif saudara dalam bidang olahraga voli. Cukup berprestasi di masa-masa itu, lalu latihannya pun cukup menarik saudara. Jadi pas Pak Agus ngomong ini semua masa-masa seperti kita dalam training center, wah itu ngerema juga di saya saudara. Seorang atlet, dia butuh latihan yang berkala saudara. Dia ada jam-jam latihan, ada hari-harinya di mana latihan. Saya masih sekolah, masih berkuliah, berpendidikan, jadi ibaratnya dalam satu minggu ada 2-3 kali kita latihan. Cukup rutin, sekitar 2-3 jam latihannya. Latihannya apa aja? Latihan fisik, latihan kita ketemu dengan teman-teman kita satu tim, kita mengenal satu sama lain, bergesekannya, mungkin adu omongan atau apa sedikit. Latihan gimana kita untuk dalam pertandingan seperti apa, namanya sparring. Dan itu butuh namanya sparring partner saudara. Tapi menariknya, apakah latihan 3 hari aja cukup? Tentu tidak. Saya sadar di saat dulu saya masih aktif ya dalam olahraga voli, benar-benar saya setiap hari di rumah itu ada latihan sendiri saudara. Saya ada push up, ada sit up. Untuk apa? Untuk latih power. Saya ada main lompat tali, skipping. Untuk apa? Untuk jaga stamina. Dan untuk ningkatin loncatan lebih tinggi, saya butuh latihan yang menunjang untuk itu. Dan itu nggak enak saudara. Nggak ada yang liatin. Bosen nggak? Mungkin bosen banget. Capek nggak? Capek. Kenapa? Karena rutinitas. Tetapi tahu tujuannya. Tujuannya apa? Untuk diperlengkapin. Dan kelihatan loh saudara-saudara, siapa yang ibaratnya di saat dulu saya masih volley ya, selama 3 hari latihan, tapi dia nggak latihan di rumah, dengan orang latihan di rumah, itu kelihatan beda saudara. Kelihatan di mana? Orang latihan di rumah itu lebih stabil loh saudara. Secara fisik power lebih stabil, tidak turun gitu ya. Bahkan pernah sering ya, di saat lagi masa-masa sekolah, ada ujian, setelah masa-masa ujian negara atau apa gitu ya, atau UTS, UAS, kan ada libur ya, libur semester. Di masa libur semester, kadang kampus liburin, jadi tempat olahraga nggak dipakai, mungkin ada istirahat sejenak, sekitar 1-2 minggu. Itu kelihatan banget saudara. Orang-orang, anak-anak yang tetap latihan di rumah, dengan tidak kelihatan. Pas kapan? Pas libur lagi latihannya. Performanya turun rata-rata. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga dirinya, kesehariannya. Tidak dilatih dengan sengaja. Apapun alasannya. Setelah itu, training campnya kapan, Kak? Training campnya dilakukan di saat masa-masa udah mau sekitar 3-4 bulan sebelum masa pertandingan itu ada perlombaannya. Itu intensif, saudara. Kira-kira ya, di saat saya itu training camp, itu ambil waktu liburan, itu sekitar 1 minggu atau 4 hari, 3-4 hari lah. Tapi perbedaan training camp apa? Training camp itu dengan sengaja setiap anak-anak satu tim dikumpulin satu wadah. Mungkin di rumah atau di dorm gitu, kita sewa satu tempat. Di sana latihan eksklusif dan intensif. Ada jam-jam latihannya, dengan sengaja pelatih tuh atur jam-jam latihannya. Biasanya jam pagi ke siang, itu latihan fisik. Lalu ada asupan-asupan makanan yang bergizi.
Tidak Indomie saudara gitu ya, nggak ada gizinya, ada dikit lah. Minum susu, minum benar-benar makanan 4 sehat 5 sempurna gitu. Untuk apa? Butuh fisiknya kuat. Kenapa? Karena fisiknya dilatih. Butuh asupan yang kuat juga. Setelah itu dilatih secara skill dengan sangat spesifik. Lalu dilatih teamworknya dengan sangat intensif, luar biasa. Lebih dari latihan-latihan biasa. Lebih capek nggak? Jauh lebih capek saudara. Bisa 2-3 kali lipat capeknya. Tapi karena kita sama-sama rame-rame satu tim, itu seru saudara. Exciting tinggi. Kebersamaannya dapat banget. Untuk tujuannya apa? Kita punya tujuan sama. Dalam pertandingan itu, kita mau menang. Dalam setiap pertandingan yang ada kemenangan terjadi, ada lepas kemenangan terjadi. Kalaupun kalah gimana? Kalaupun kalah, kita nggak saling marah. Betapa sayangnya pas marah, kita kalah saling salah-salahin. Tidak seperti itu mental seorang pemenang, saudara. Tapi kita evaluasi. Nangkap saudara ya? Ada kedisiplinan dalam arti ada konsisten terus-menerus, artinya berkala terus-menerus lakukan hal yang sama dengan tujuan yang jelas. Berikutnya, dalam kerohanian apa relevannya? Jelas relevan sekali. Kita dilatih secara training camp dari dunia, dilatih tubuh dan jiwa kita. Jiwanya apa kan lagi stres, ada tekanan, lagi tertekan, tetap bisa konsisten nggak latihannya? Apalagi dalam pertandingan saudara. Pertandingan tidak selamanya loh, pertandingan selama, 1 tahun berturut-turut setiap hari pertandingan, kagak. Olimpiade ini juga tidak selamanya. Mungkin sekitar 1 bulan full gitu ya. Itu pun perlombaan kita 1 bulan full. Misalnya basket perlombaan 2 minggu, cabang renang misalnya 4 hari atau 5 hari, cabang olahraga lain masing-masing ada hari-harinya. Dan suatu event besar seperti itu. Tapi kebayangnya, persiapannya itu lama. Ada prosesnya, saudara. Nggak bisa instan. Tidak bisa datang langsung tanding. Nggak bisa. Mentalnya belum siap. Otot-ototnya belum siap. Makanya butuh dilatih. Nah, dalam training center Tuhan, dalam training camp Tuhan saat itu kita sedang alamin, apa yang dilatih? Tubuh jelas. Jiwanya, stresnya, iya. Rasa capeknya, rasa malesnya. Lalu jangan lupa roh kita dilatih. Saudara, masihkah kita baca Alkitab setiap hari? Saya harap masih saudara ya. Karena Alkitab itu sumber pedoman kita. Itu firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita dengan sangat pribadi. Itu surat cinta Tuhan. Baca saudara, baca Alkitab setiap hari. Amin. Biar kita semakin kuat untuk menghadapi hari-hari depan penuh harapan bersama Tuhan. Dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak." Katakan amin, saudara. Kebayang ya firman Tuhan ini. Jelas banget. Dilatih itu tidak enak. Tapi dengan sengaja, saat kita nggak nyaman, kita mau dilatih. Kedagingan kita mau dilatih, responnya mau dilatih. Tuhan lihat hati kita, saudara. Di saat masalah seperti ini, waduh, banyak banget kejadian. Mungkin kita banyak keluarin uang untuk nabur. Di saat kita mungkin kerjaannya tidak mendapatkan sepenuhnya, bayarannya semuanya. Mungkin ada yang kena PHK, tidak mudah sekali. Secara atmosfer sekeliling itu menekan, saudara. Lalu apa yang kita perbuat? Kita mengasihkan diri. Bahkan kita bermalas-malasan di rumah kah? Jangan lupa saudara, tetap loh, show must goes on. Pekerjaan Tuhan tetap harus terjadi. Penuhan jiwa tetap terjadi.
Gimana cara kita menuai jiwa-jiwa kalau kita burn out? Kalau kita sendiri udah menggap-menggap, kita nggak mampu, kita udah mau give up gitu ya. Menariknya saudara-saudara, dengan kita jaga kedisiplinan dan konsisten, kita dengan sengaja mengusahakan supaya mentaati dan mematuhi segala hal. Katakan sama-sama, mengusahakan, mentaati, mematuhi segala hal sesuai dengan firman Tuhan. Perihal bagaimana sikap hati kita merespon apapun yang ada sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya baru ini keren juga ya. Sebelum masa-masa PPKM, saudara sadar, puji Tuhan loh, gereja kita nih bikin doa pencurahan 10 hari. Tidak lama setelah itu, wah, ada masa PPKM. Kebayang ya, seperti Tuhan tuh prepare kita. Saya yakin saudara-saudara, pas saudara-saudara ikut doa pencurahan 10 hari, kita diberkati luar biasa. Kita dijamah Tuhan luar biasa, seperti ada sesuatu yang besar mau terjadi. Siapa sangka suatu besar seperti ini. Dan dampaknya lebih luas lagi sekarang. Ingat saudara, salah satu hal yang menghambat kita untuk kita disiplin dan konsisten. Rasa malas. Kita malas banget. Ngapain lakuin ini lagi sih? Ngapain? Males. Setengah bodoh amat udah. Lalu, apa yang menghambat kita? Rasa sombong. Kita berasa kita udah bisa, udah mampu, akhirnya kendor. Kita mengurangi konsistennya. Seperti Raja Daud, sayang sekali dia sempat sombong. Jatuh deh dia dengan Batsheba. Puji Tuhan, Daud bertobat, saudara. Tuhan ajarin kita. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan aja nih bisa jatuh. Lalu kalau jatuh gimana? Tertuduh kah? Mengasihkan diri kah? Tidak. Justru berbalik ke Tuhan. Ingatlah, dengan kita konsisten dan disiplin, itu menjaga kita untuk selalu terus track dalam rencana Tuhan. Saya mau kesaksian saudara. Kan di saat-saat terakhir ini kan saya lagi belajar ya, untuk setiap bangun pagi, saya berbahasa roh. Saya dengan sengaja membangun kerohanian saya dengan saya berbahasa roh. Saya menyembah Tuhan sungguh-sungguh, saya berdoa. Dengan doa tak terucapkan dengan bahasa doa-doa saudara-saudara dan siapapun orang-orang jiwa-jiwa berdoa syafaat. Lalu tiba-tiba saudara, di saat saya sedang bahasa roh, muncul kata-kata. Ada impresi di hati. Kata-kata adalah jumawa. Saudara tahu apakah arti jumawa itu? Saya cari di Google gitu ya. Apa arti jumawa? Sombong. Saya baru selesai, baru sembuh, baru lulus ya dari kena COVID. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya dan istri saya kena COVID. Puji Tuhan, kami baik gitu ya, tidak sampai bagaimana karena sudah ada divaksin juga. Makanya saudara yang belum divaksin, vaksin yuk. Lalu ya kan secara sakit puji Tuhan nggak sampai sesak nafas. Ada lah gitu ya, sempat mungkin kalau dirasa-rasain ada sesak nafasnya. Di titik itu, bukan perihal saya rasa, oh gimana, tapi saya rasa tuh tertuduh saudara, terintimidasi. Saya berasa kok saya sebagai pemimpin atau apa kok sebagai kakak, kok tidak memberikan contoh yang baik ya. Kok teledor ya. Pas menjalankan protokol semua kayak teledor seperti itu. Tertuduh saudara. Tapi satu sahabat saya, satu saudara saya ingetin saya. Untuk apa tertuduh? Untuk apa kayak gitu? Nggak usah, itu udah berlalu, udah lewat. Tapi evaluasi lah. Oh itu ngerema di saya saudara. Iya ya, evaluasi ya. Percuma kita nyesel gitu ya. Kita menyalahkan diri sendiri. Itu nggak nambahin apa-apa saudara.
Yang ada makin ngedown. Damai sejahtera makin hilang. Dia tinggal evaluasi dong. Kalau tutut salah, udah jangan lakuin lagi. Kedepannya belajar. Bukankah seperti itu? Lalu saudara, di masa-masa ini ternyata secara segi keuangan saya kena. Ada salah satu anak saya ngajarin les anak gambar ya, seperti itu. Ada salah satu anak yang saya ngajarin on the spot, saya datang on site gitu. Orang tuanya berkata, untuk bulan ini di stop dulu ya. Dan untuk bulan Agustus kita lihat lagi nanti ke depannya. Itu lumayan saudara, saya sekali ngajar itu 1 hari 2 jam. Dan bayarannya cukup besar buat saya seperti itu ya. Di saat saya tahu ada pengurangan seperti itu, jujur ya, saya sempat cemas saudara. Tapi saya tetap jalanin semua pelayanan semua dengan seterbaik saya, tapi dengan ada satu kecemasan di dalam hati saya. Lalu, setelah saya sembuh COVID ya, ada kabar, adik dari cici ipar saya, itu kena COVID, dan keadaannya kurang baik, sampai harus pakai ventilator. Saya ingat, di hari Jumat, itu saya ngajar, ada 4 anak les. Di hari itu, salah satu kakak saya berkata, Alex, golongan darah kamu apa? Saya jawab, golongan darah saya O. Oke, cocok banget. Tolong Lex ya, tolong prepare ya. Kalau misalnya ada apa-apa, langsung gue hubungin ya. Saya jawab gini saudara. Oke, siap. Tapi saya ada ngajar kok. Jam segini apa jam segini. Tapi saya akan usahain deh. Nggak lama ya, kakak saya call Frank. Wah, langsung dia chat saya, dia tegur saya. Dia bilang, Lex, lu harus usahain bisa ya. Itu nyawa orang soalnya. Saya bilang, iya, pasti gue usahain kok. Tapi lu tau nggak? Saya jelasin loh. Tapi kamu lu tau nggak kok? Kemarin, ya jelas dia nggak tahu gitu ya. Saya jelasin. Saya habis kehilangan, lagi nggak dapat di bulan ini. Ada satu income cukup besar. Ditambah kalau 1 hari itu tuh saya nggak ngajar, itu cukup besar lagi biayanya yang saya nggak dapat ya, bulanannya. Kok Frank nggak jawab, tapi di situ ya, saudara, Tuhan tegur saya. Tegur bahasanya, kayak salah gitu, kayak aduh, aku kok gini hatinya ya. Saya bilang ke Frank gitu, iya, gue pasti akan lakuin kok. Kalau misalnya saya lagi ngajar ya, tiba-tiba kakak saya telepon untuk minta bantu donor, saya langsung akan donor. Saya akan langsung bilang ke orang anak saya ngajar untuk stop ngajarnya. Udah seperti itu. Lalu saudara, saya tanya terus keadaannya. Bagaimana adik dari cici ipar saya? Dikatakan, iya, puji Tuhan membaik. Tapi harus terus mesti dengan menggunakan tabung oksigen. Sampai di tanggal 22 Juli ini kemarin, adik dari cici ipar saya dipanggil Tuhan. Di situ saya shock dan sedih banget saudara. Aduh, perasaan secampur aduk ya, karena saya berasa, iya ya. Ya mereka nggak ada yang salin saya gitu ya, toh saya akan kasih waktu buat saya ready. Tapi secara hati saya nyesel banget. Saya tahu Tuhan tuh tegur saya dengan, aduh ya ampun. Saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan saudara. Karena saya tahu, karena saya ditimpa masalah keuangan, dengan ada masalah-masalahnya, kayak kita adalah hal-hal di luar itu ya, ada pikirannya. Pas kena perial keuangan, aduh saya cemas. Padahal, salah satu kelebihan saya yang Tuhan taruh, saya punya namanya waktu. Kerjaan saya freelance, dan Tuhan berkatin saya di sana. Tapi, bisa benar-benar mau dibutuhkan, saya nggak di sana. Karena saya cemas. Karena ada khawatir.
Jadi saya nggak konsisten, saudara. Saya tidak disiplin dengan kedagingan saya. Saya mengizinkan untuk rasa stres, rasa khawatir itu menguasai saya. Ya, saya tetap ibadah, saya tetap pelayanan, saya tetap baca kitab. Tapi at some point ini Tuhan tegur saya. Tuhan jahat, Tuhan nggak jahat. Tuhan sayang sama saya. Agar hati saya nih, hati Alex ini nih terus berada dalam kasih mula-mula Tuhan. Saya yakin saudara, kalau saya dalam kasih mula-mula Tuhan, saya nggak akan menantang saya kerja. Atau saya akan, iya. Pasti. Motivasi hati saudara. Saudara, jagalah motivasi kita di masa-masa ini ya saudara. Terus kuat ya. Yuk, saya mau ajak kita nyembah nyanyi satu lagu. Judulnya Ya Tuhan Ku Percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ku percaya Tuhan Yesus, ku percaya, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ya dan amin, ku percaya kepadamu Tuhan, Tuhan. Ya raga-raga lara-bara-gara nangala-bara-lara, syaraga-raga-lara-bara-lara manala-bara-lara. Ya raga-raga lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara. Ya raga-raga lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara. Syaraga-raga lara-bara-lara-bara-lara-bara. Ya raga-raga lara-bara-lara-bara-lara-bara. Ya raga-raga lara-bara-lara-bara-lara. Ya raga-raga lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara. Ya raga-raga lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara. Ya raga-raga lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara. Ya raga-raga lara-bara-lara-bara-lara-bara-yara-yara-yara-yara-lara-lara-lara. Ya raga-raga lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara-bara-lara. Kami percaya, kami percaya, kami percaya apapun yang terjadi Kau baik, Kau baik, Kau baik selamanya. Wah Tuhan, terima kasih. Engkau baik ya Tuhan.
Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Aku perkatakan, setiap benih firman yang tabur, itu nggak ada yang kembali sia-sia. Benih firman tabur itu boleh tertanam di hati kami. Berakar kuat, bertumbuh, berbuah, dan boleh manis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, ajari kami Tuhan. Roh Kudus tuntun kami untuk kami hidup boleh terus disiplin dan konsisten dalam nama Yesus. Dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam hubungan kami dengan sesama, semuanya kami boleh konsisten. Kami boleh terus jaga respon hati kami dengan penuh kedisiplinan yang kudus daripada-Mu Tuhan. Tutup fokus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Bapa, akhir-akhir ini, mungkin di antara kami atau orang mendengarkan ini Tuhan, ada yang ditinggalkan dalam kerabatnya, atau keluarganya, atau orang sekitarnya. Tuhan, biar belas kasih mengalir Tuhan. Pasti gak mudah Tuhan. Tapi rancangan kegagalan Tuhan, setiap pejaban-pejaban kami alamin, itu gak pernah melebihi kekuatan kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih. Jikalau di antara kami atau teman-teman kami ada yang kena COVID Tuhan, biar kami lepaskan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah boleh turun. Karena hati gembira adalah obat yang manjur. Dan boleh kami alamin kesembuhan ilahi secara kudus dalam nama Yesus. Bahkan untuk keluarga-keluarga yang mungkin sedang kurang harmonis akhir-akhir ini, Tuhan jamah ya Tuhan, para papa, mama, suami, istri, anak-anak, dengan mertua semua Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan, tidak dapat dipisah oleh kuasa apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Untuk gereja-Mu boleh aktif Tuhan. Kau boleh terus energi dengan isi hati-Mu Tuhan. Dengan setiap pemimpin rohani kami semua Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat pemeliharaan-Mu sangat sempurna Tuhan. Kayak perkatakan, Engkau pelihara kami sangat sempurna Tuhan. Karena itu izin kami lebih cinta Tuhan lebih lagi. Dan kami mau hidup di sini dan konsisten lebih lagi Tuhan. Thank you Tuhan untuk hari ini Bapak. Untuk malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih. Kami berjanji, kami tidak akan pernah mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Biarlah segala doa, pujian dan penyembahan semua kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami mau menabur di tanah yang subur dan kami mau memberi. Bukan supaya kami diberi, kami memberi. Karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Katakan, Kau ubah ratapku jadi targa, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saatnya kita akan berdoa syafaat dari tempat ini. Persiapkan dirimu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Tuhan Yesus Tuhan, selamat malam Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan Yesus.
Sampai hari ini Tuhan Engkau baik Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan hari ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan kebenaran firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, mengubah hidup kami Tuhan Yesus. Bapak biar sungguh Tuhan saat ini buat setiap mereka yang kami berdoa buat setiap mereka yang sakit Tuhan Yesus. Biar mereka boleh alami kesembuhan daripada Engkau sendiri Tuhan. Buat setiap mereka yang Tuhan mungkin akhir ini mulai capek Tuhan, mereka mulai kurang gairah sama Engkau Tuhan Yesus. Biar Kau yang jamah setiap mereka Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Biar sungguh-sungguh Tuhan Kau yang lawat mereka Tuhan, Kau yang jamah mereka lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Biar kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan Yesus sungguh-sungguh Tuhan jadi kekuatan buat setiap mereka yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biar sungguh Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan yang udah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai dia luar biasa lebih lagi Tuhan Yesus. Urapi pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya Tuhan Yesus. Biar apapun yang dilakukan dengan takut akan Tuhan, Tuhan yang buat berhasil ya Aba. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan biarlah sungguh juga Tuhan akhir ini Tuhan kami terus berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Bapak pulihkan bangsa negara kami Tuhan. Ampuni Indonesia Tuhan Yesus. Bapak pulihkan Tuhan. Kalau COVID-19 ini Tuhan semakin banyak Tuhan, banyak yang kena Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar lawatan-Mu boleh turun buat bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar sungguh Tuhan api Pentakosta ketika pun boleh melawat bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, biar setiap goncangan-goncangan yang ada Tuhan, biar ada goncangan iman Tuhan yang semakin percaya sama Engkau tuh boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kau membangkitkan Tuhan 1 juta anak muda yang cinta mati-matian sama Engkau, Tuhan bangkit generasi Yeremia di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Tuhan, biar sungguh Tuhan akhir ini Tuhan, biar setiap orang-orang banyak yang percaya sama Tuhan Yesus, mereka mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam hidup mereka ya Aba. Tuhan jamah setiap mereka Tuhan Yesus. Biar Tuhan hari ini Tuhan Yesus, Kau yang terus Tuhan beracara penuh, biar Roh Kudus-Mu yang menghibur setiap mereka Tuhan Yesus. Tuhan biar sungguh mereka gak jadi patah semangat Tuhan. Walaupun mereka ada yang sakit Tuhan sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus penghiburan daripada Tuhan sendiri sempurna buat setiap mereka Tuhan. Bapak beri Tuhan akhir ini Tuhan kami terus topang juga Tuhan gembala kami Tuhan dari Opaniko dan 4 wakilnya Tuhan, Pak Sam dan wakilnya Tuhan, dari Om Agus, Om Budi juga Tuhan Yesus. Tuhan jagai mereka Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Yang pinggan darah-Mu itu sempurna buat setiap mereka juga ya Aba. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berikan visi misi yang baru yang daripada Engkau sendiri Tuhan Yesus. Biar akhir ini Tuhan kerinduan mereka sama seperti kerinduan-Mu ya Aba. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh tamat baik Tuhan. Tuhan biarlah sungguh Tuhan akhir ini Tuhan gereja-gereja boleh bersatu hati Tuhan Yesus, mencari wajah-Mu, merendahkan diri Tuhan, bertobat di saat jalan-jalannya jahat Tuhan, hanya mencari wajahnya Tuhan dan cuma mau menyenangkan hatinya Tuhan. Biar akhir ini Tuhan kami sungguh minta belas kasihan-Mu buat setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu buat setiap mereka Tuhan. Mari jamah mereka, lawat mereka Tuhan, sampai mereka boleh ketemu sama Engkau Tuhan akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan Engkau sungguh tamat baik Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu manis Tuhan di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Sebelum kami Tuhan akhiri Tuhan ibadah kami Tuhan Yesus, kami mau terima berkat yang terbaik daripada Engkau sendiri Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan boleh angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu, apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus.
Biar kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yakin sudah terima berkat Tuhan, sama-sama boleh katakan amin.